Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum lebar. Beliau segera memanggil pengawalnya agar mengumumkan kepada rakyatnya bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan logis, ia akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi, bila tidak bisa menjawab pertanyaan dengan logis, maka hukumanlah yang menjadi akibatnya. Setelah sayembara itu diumumkan, begitu banyak sekali rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai menelan air liur, karena mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main dalam sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditentukan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda juga terlihat duduk di atas panggung. Kemudian beliau mulai memanggil peserta pertama. Peserta pertama pun maju dengan tubuh yang gemetar. Lalu Baginda bertanya kepadanya, "Mana yang lebih dahulu, telur ataukah ayam?" Lalu peserta pertama pun menjawab telur. "Mengapa telur terlebih dahulu? Apa alasannya?" tanya Baginda kepada peserta pertama. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama mencoba memberikan penjelasan kepada Baginda Raja. "Kalau begitu, siapakah yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda, atas jawaban yang diberikan oleh peserta pertama. Peserta pertama mulai pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Karena ia tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja, tanpa ampun, akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian tibalah giliran peserta kedua. Lalu peserta kedua pun maju, dan ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," kata peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda menyanggah. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami ayam," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan peserta kedua. Peserta kedua mulai merasa bingung, dan tidak bisa menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Akhirnya peserta kedua juga dijebloskan ke dalam penjara. Kini tibalah giliran peserta ketiga. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," kata peserta ketiga. "Kalau begitu, apa alasannya?" tanya Baginda kepada peserta ketiga. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," jawab peserta ketiga mencoba meyakinkan Baginda Raja. "Kalau seperti itu alasanmu, lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada," kata Baginda mencoba memancing. "Begini Baginda, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dirami sendiri, lalu menetas, dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa, dan mengawini induknya sendiri," kata peserta ketiga mencoba menjelaskan. "Lalu, bagaimana bila ayam betina mati, sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda kepada peserta ketiga. Karena merasa terpojok, peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Setelah peserta ketiga selesai, kini giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja,
Kalau menurut saya, yang pasti adalah telur dulu, baru ayam, kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Coba, terangkanlah secara logis kepadaku, wahai Abu Nawas, kata Baginda ingin tahu. Begini Baginda, ayam bisa mengenali telur. Sebaliknya, telur tidak bisa mengenali ayam, kata Abu Nawas dengan singkat. Atas jawaban yang dikemukakan oleh Abu Nawas, agak lama Baginda Raja pun terdiam merenung. Kali ini Baginda sama sekali tidak bisa menyanggah alasan yang diberikan oleh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas memenangkan sayembara, dan berhak membawa pulang hadiah emas yang sangat banyak itu.